Pemuda miskin penjual sate dimarahi CEO kaya karena asapnya mengenai CEO tersebut. Namun beliau langsung kaget saat memakan sate itu, rasanya bikin flashback. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari berada di puncak keangkuhannya, menyengat tanpa ampun atap seng, aspal lengang, dan bahu-bahu lelah kota Jakarta. Di sudut yang terlupakan, persis di pinggir trotoar sempit yang dijadikan tempat parkir liar sepeda motor, gerobak sate tua milik Tony berdiri dengan setia. Warna hijau catnya sudah kusam, terkelupas di sana-sini, mengungkapkan besi yang mulai berkarat. Namun, dari gerobak itulah, asap putih membumbung perlahan, membawa mantra yang tak terlihat. Aroma daging ayam panggang, bumbu kacang kental, dan rempah yang merayu setiap hidung yang melintas. Tony, pemuda berusia 22 tahun dengan tubuh ramping yang berotot karena kerja keras, berkonsentrasi penuh. Tangannya bergerak lincah, seperti pianis yang memainkan simfoni untuk bertahan hidup. Satu tangan membalik tusuk-tusuk sate dengan presisi di atas bara arang yang membara, tangan lain menyiapkan porsi, mengoleskan minyak, atau merapikan bumbu. Peluh mengalir deras dari pelipisnya, membasahi kaos oblongnya yang sudah tipis. Di matanya, ada keteguhan yang dipaksakan. Setiap tusuk sate yang terjual adalah harapan untuk biaya kos adiknya, Diana, yang tinggal di asrama sekolah negeri, dan untuk mencicil utang-utang kecil yang menumpuk sejak orang tuanya tiada. Sate, sate ayam, teriaknya sesekali, suaranya parau namun bersemangat, tenggelam dalam deru mobil dan klakson lalu lintas yang tak pernah henti. Di seberang jalan, menjulang tinggi dengan kaca-kacanya yang memantulkan cahaya menyilaukan, gedung Altara Tower berdiri megah. Dari pintu putar yang berkilau, muncul sosok Rama. Usianya 33 tahun, namun beban tanggung jawab sebagai CEO di perusahaan teknologi Vincong membuatnya terlihat lebih matang. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, tapi kerutan halus di dahi dan sudut matanya bercerita tentang tekanan dan kurang tidur. Ia mengenakan setelan jas putih single breasted yang dibuat khusus, dengan dasi sutra berwarna biru laut. Baru saja ia meninggalkan rapat penuh ketegangan dengan investor yang menuntut pertumbuhan eksponensial. Pikirannya masih penuh dengan angka, grafik, dan strategi. Langkahnya cepat dan tegas, mata tertuju pada ponsel di tangannya, membalas surel penting. Tubuhnya tegang, bahu sedikit naik. Ia hendak menuju restoran fine dining beberapa blok dari sana untuk menjamu klien penting. Tanpa ia sadari, jalurnya membawanya melintasi depan gerobak Tony. Dan saat itulah, angin, sekutu sekaligus musuh abadi para pedagang kaki lima, bertiup dengan agak kencang. Asap putih yang tadinya membumbung lurus, tiba-tiba berbelok dengan nakal, menyergap Rama dalam sekejap. Coog! Coog! Rama terbatuk. Matanya perih dan berair. Asap tebal itu menyelimuti wajah dan tubuhnya, meninggalkan aroma arang dan lemak pada pakaian mahalnya. Lebih parah lagi, partikel hitam halus dari arang menempel dengan sempurna di lengan jas putihnya, menciptakan noda abu-abu yang kontras dan sangat jelas. Amarah, yang sudah terpendam sejak rapat tadi, meledak. Wajahnya yang tadinya dingin berubah merah. Ia menatap gerobak Tony dengan pandangan yang bisa membekukan. Apa-apaan ini? Suaranya menggelegar, memotong riuh lalu lintas. Beberapa pejalan kaki menengok. Tidak tahukah kamu berjualan di sini mengganggu kenyamanan umum? Lihat ini. Ia menunjukkan lengan jasnya yang ternoda. Ini jas Armani. Harganya bisa untuk biayamu berjualan setahun. Kamu pikir asapmu itu parfum? Sangat tidak profesional dan tidak beradab. Tony membeku seketika. Tusuk sate di tangannya berhenti di udara, seakan ikut menahan napas. Darah seolah mengalir deras dari wajahnya. Ia melihat noda di jas sang pria tampan dan mahal itu, dan hatinya seperti dihantam palu. Rasa takut yang akut menyergapnya. Takut ditertawakan, takut digusur, takut diminta ganti rugi yang tak mampu ia bayar. Maaf, Pak. Sungguh, saya tidak sengaja, kata Tony, suaranya gemetar, nyaris tidak terdengar. Tangannya yang kotor dari arang secara refleks meremas lepel di pinggangnya. Ingin membersihkan tapi takut menyentuh. Anginnya tiba-tiba. Pak, saya. Angin? Sela Rama dengan sarkasme, napasnya masih berat.
Jangan cari-cari alasan. Kalau tidak bisa mengelola usaha dengan baik, jangan berusaha. Kamu cuma bikin semrawut dan kotor saja. Kata-kata itu melukai lebih dari sekadar amarah. Tony menunduk dalam-dalam. Rasa malu dan kepahitan membakar kerongkongannya. Di matanya yang menatap trotoar, bayangan adiknya, Diana, yang sedang belajar dengan susah payah, muncul sekejap. Ia ingin membela diri, tetapi semua kata tercekat. Ia hanya seorang penjual sate miskin di hadapan Raja Beton ini. Untuk meredam amarahnya dan, dalam pikirannya, memberi pelajaran, Rama dengan gerakan kasar menyambar satu tusuk sate yang sudah matang dari atas panggangan Tony. Biar saya lihat juga barang daganganmu yang bikin lingkungan berantakan ini. Kalau rasanya tidak enak, sudah pasti kamu harus tutup dari sini. Dengan ekspresi masih penuh muak dan superioritas, ia menggigit satu potong daging ayam besar dari tusuk itu. Ia sudah menyiapkan kata-kata pedas di benaknya, siap untuk meludahkannya, baik sate maupun cacian, dan pergi meninggalkan pemuda malang itu dalam kehancuran total. Namun, takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih pahit, manis, dan mengharu-birukan dari sekadar konflik jalanan biasa. Dunia Rama berguncang, bukan karena benturan fisik, melainkan oleh sebuah ledakan sensorik yang langsung menerobos segala pertahanan kesadarannya. Rasa itu datang bukan perlahan, tapi seperti tsunami yang menyapu bersih semua gambaran mental tentang rapat penting, strategi bisnis, bahkan amarahnya yang membara. Gigitan pertama, daging ayam panggang yang sempurna, lembut di dalam, sedikit renyah dan smoky di luar, hanya pembuka. Kemudian, bumbu kacangnya menyelimuti lidahnya. Bukan sekadar kacang lembut yang biasa. Ini kental, pekat, dengan tekstur yang masih terasa halusnya butiran kacang tanah yang ditumbuk tidak sampai terlalu halus. Ada kompleksitas rasa di dalamnya. Manis dari gula merah yang tua, gurih yang pas, sedikit sentuhan asam jeruk nipis yang menyegarkan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat familiar. Kayu manis bubuk. Hanya sedikit, hampir tak terdeteksi, seperti rahasia yang disembunyikan di balik dominasi kacang. Dan di sanalah, pintu memori lama yang terkunci rapat terbanting paksa. Sore hari di sebuah rumah panggung kayu di kampung. Jendela terbuka, udara lembab membawa aroma tanah basah. Rama kecil, berusia 10 tahun, duduk di ambang pintu dapur. Ibunya, seorang wanita ramah dengan selalu kain sarung di pinggang, berdiri di depan tungku arang kecil. Asap mengepul lembut, membumbung ke langit-langit dapur yang hitam oleh jelaga. "Nak Rama, ayo sini, yang pertama buat kamu," kata ibunya. Suaranya hangat seperti sinar matahari sore. Di tangannya, sebilah sate ayam yang mengkilat oleh bumbu. "Ibu kasih kacangnya tambah kental ya, kamu suka yang kental." Rama menggigitnya, matanya berbinar. "Enak, Bu. Ini yang paling enak." Ibu tersenyum, matanya berkerut. "Rahasia ada di kayu manis bubuknya. Dikit aja. Jangan bilang-bilang sama temanmu. Nanti pada nyontek." Tawa mereka bersamaan. Itu adalah rasa kekayaan, rasa rumah, rasa dicintai. Flashback itu singkat, namun intensitasnya luar biasa. Rama melihat wajah ibunya. Ia mendengar tawanya. Ia bahkan mencium aroma kamper dan kapur barus dari lemari pakaian tua di rumah itu. Ekspresinya yang tadi masih berupa campuran kemarahan dan kesombongan, mencair dengan cepat. Alisnya yang terknit, melonggar. Mulutnya yang mencibir, berhenti mengunyah sesaat, lalu mulai mengunyah lagi dengan lebih perlahan, lebih hormat, seakan-akan ia bukan sedang mencicipi sate pinggir jalan, melainkan sebuah karya agung. Matanya, yang tadi menyipit menahan asap dan amarah, kini terbuka lebar. Sorot mata tajam sang CEO itu menghilang, digantikan oleh kejernihan yang mendalam, lalu berubah berkabut. Ada kelembapan yang terkumpul di sudutnya. Ia berusaha menahannya, mengangkat kepalanya sedikit melihat langit-langit kota yang kelabu, tapi satu tetes air mata memberontak, meluncur perlahan di pipinya yang biasanya tak tertembus. Tony, dari balik panggangan, menyaksikan transformasi itu dengan jantung berdebar kencang yang berbeda. Bukan lagi karena takut, tapi karena kebingungan total. Apa yang terjadi? Pria yang tadi hampir ingin menggilasnya dengan kata-kata itu sekarang dia membeku, dengan sebilah sate di tangan, air mata di pipi,
dan tatapan kosong yang menghunjam ke suatu tempat yang sangat, sangat jauh. Pak, Pak. Tony mencoba memecah keheningan. Suaranya masih kecil, ragu-ragu. Ada yang tidak beres dengan satenya. Suara Tony menarik Rama kembali dari lorong waktu. Ia berkedip cepat, dengan gerakan kasar menyapu pipinya dengan punggung tangan yang masih memegang tusuk sate. Rasanya malu karena terlihat lemah. Tetapi emosi yang meluap itu lebih kuat dari harga dirinya. Ia memandang tusuk sate di tangannya, lalu menatap Tony. Tatapannya sekarang berbeda. Bukan lagi tatapan menghakimi, melainkan tatapan mencari, menelisik. Tidak, jawab Rama, suaranya serak oleh beban emosi yang tak terduga. Tidak ada yang tidak beres. Justru. Ia menghela napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan diri. Siapa? Siapa yang membuat bumbu kacang ini? Pertanyaan itu dilontarkan dengan intensitas yang membuat Tony semakin waspada. Saya sendiri, Pak. Dari resep almarhumah ibu saya. Jawabnya, polos namun dengan sedikit perlindungan di nadanya. Resep itu adalah satu-satunya harta warisan yang ia miliki. Almarhumah. Gumam Rama. Kata itu menyentuh luka yang sama dalam dirinya. Apa? Ada rempah khusus di dalamnya? Sesuatu yang membuat rasanya berbeda. Tony ragu. Rahasia kayu manis bubuk itu adalah pesan ibunya. Jangan bocorin, Ton. Ini yang bikin sate kita spesial. Tapi di depan pria yang tampak begitu tersentuh ini, ia merasa ada kejujuran yang tak terduga. Saya diberitahu ibu, untuk menambahkan sedikit kayu manis bubuk. Sedikit saja, biar tidak ketahuan, ucap Tony perlahan, menguji reaksi. Sekejap, wajah Rama berubah. Seolah puzzle terakhir masuk ke tempatnya. Kayu manis bubuk, itulah kuncinya. Sentuhan magis yang membuat rasa ibunya tak tergantikan. Dan kini, rasa itu ada di sini, di pinggir jalan kumuh, di tangan seorang pemuda miskin. Rasa kagum, kerinduan yang mendadak menyala, dan sisa-sisa malu atas perilakunya sendiri, berbaur jadi satu dalam dada Rama. Ia melihat lagi jas putihnya yang ternoda. Noda itu tiba-tiba tampak tidak penting lagi, hanyalah noda di atas kain, sementara yang baru saja ia temukan adalah sebuah harta karun yang hilang. Maaf, kata Rama tiba-tiba. Kata itu keluar tulus, mengejutkan dirinya sendiri dan membuat Tony tersentak. Saya, tadi terlalu kasar. Sate ini. Ia memandangi sisa daging ditusuk itu. Sate ini luar biasa. Dari sakunya, ia mengeluarkan dompet kulit halus. Bukan hanya selembar, tapi beberapa lembar uang bernominal besar ia berikan pada Tony yang masih terpana. Ini untuk satenya. Untuk jas juga, lupakan itu. Dan ia memandang Tony, tatapannya sekarang penuh dengan keingintahuan yang dalam. Bisakah kita bicara sebentar? Tony, dengan tangan gemetar memegang uang yang jumlahnya mungkin setara dengan pendapatannya seminggu, hanya bisa mengangguk pelan. Dunia, dalam hitungan menit, telah berbalik arah dengan cara yang tidak bisa ia pahami. Dari jurang penghinaan, ia tiba-tiba didongkrak ke sebuah dataran tinggi yang asing, dihadiahi permintaan maaf dan perhatian oleh pria yang tadi hampir menghancurkannya. Hatinya campur aduk, lega, curiga, bingung, dan sebuah harap kecil yang mulai bersemi. Mungkin, hanya mungkin, angin nakal tadi membawa lebih dari sekadar asap. Mungkin ia membawa nasib baru. Angin siang masih bertiup, tetapi suasana di depan gerobak sate Tony telah berubah total. Bisikan kota yang tadi hanya menjadi latar belakang kini terdengar kembali. Klakson, deru mesin, langkah kaki. Namun, di antara Tony dan Rama, tercipta gelembung keheningan yang penuh dengan gelombang emosi yang belum sepenuhnya reda. Rama menyadari betul betapa tidak pantasnya ia, seorang CEO dengan jas mahal, duduk di bangku plastik biru yang reot milik Tony, di atas trotoar yang dipenuhi noda oli dan bekas ludah. Tapi, tubuhnya seperti menolak untuk bergerak. Rasanya, jika ia pergi sekarang, aroma dan rasa itu akan menghilang, kembali menjadi kenangan yang menyakitkan. Tony sendiri, dengan cermat memasukkan uang pemberian Rama yang besar itu ke dalam kantong uang kecil yang digantung di pinggangnya, masih merasakan denyut jantungnya yang tidak beraturan. Ia memandang Rama yang kini terdiam,
memandangi sisa tusuk sate di tangannya dengan tatapan sayu. "Saya Rama," ucap pria itu tiba-tiba, tanpa menatap Tony, seolah memperkenalkan diri pada kenangan yang baru saja ia temui. "Tony, Pak," balas Tony, ragu-ragu. "Bumbu ini, resep turunan, katamu?" tanya Rama. Matanya akhirnya bertemu dengan mata Tony. Ada intensitas baru di sana. Sebuah fokus yang biasanya ia dedikasikan untuk menganalisis laporan keuangan, kini tertuju pada seorang penjual sate. "Iya, Pak. Dari ibu saya. Beliau dulu juga jualan sate, dari gerobak juga, cuma di kampung." "Dan kamu jualan di sini sendiri? Setiap hari?" Tony mengangguk. "Iya. Buat hidup dan buat biayain adik saya sekolah. Orang tua sudah tidak ada." Ia menyebutkannya dengan polos, tanpa maksud mengiba. Itu adalah faktanya. Perkataan itu menusuk Rama di tempat yang sensitif. Ia juga kehilangan orang tua, meski jalannya berbeda. Tapi, rasa kesepian yang sama, tanggung jawab yang sama. Namun, ada perbedaan besar. Rama punya sumber daya untuk mengubah segalanya. Tony tampaknya tidak. "Berapa penghasilanmu sehari dari sate ini, kira-kira?" tanya Rama, suaranya datar, profesional. Pertanyaan itu membuat Tony sedikit mengerenyit. Mengapa pria kaya ini ingin tahu? "Nggak tentu, Pak. Kadang lumayan kalau lagi ramai, bisa 100 ribuan untung bersih. Kadang cuma cukup buat makan dan beli bahan besok," jawabnya jujur. Rama mengangguk. Pikirannya berputar cepat. 100 ribu. Angka itu bahkan tidak cukup untuk satu kali makan malamnya dengan klien di restoran yang hendak ia tuju. Kesenjangan itu terasa pedih. "Tony, saya punya usul," kata Rama, duduk sedikit lebih tegak. Suasana di sekitarnya berubah. CEO itu kembali, meski dengan mata yang lebih lembut. "Sate kamu istimewa. Sangat istimewa. Ini bukan sekadar sate pinggir jalan. Ini punya cerita, punya jiwa." Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya. "Apa kamu tertarik untuk mengembangkannya? Lebih besar dari gerobak ini?" Tony menelan ludah. Hatinya berdegup kencang. "Maksud Bapak?" "Perusahaan saya sering mengadakan acara, rapat, pertemuan dengan klien. Kami selalu membutuhkan catering. Bagaimana jika kamu menjadi pemasok sate khusus untuk perusahaan saya?" usul Rama. "Kamu bisa menyiapkan dalam jumlah besar. Saya akan pastikan harganya adil, jauh lebih baik dari jualan harian di sini. Itu bisa jadi penghasilan tetap yang lebih baik." Tony terdiam. Tawaran itu seperti mimpi. Tapi, pengalaman hidupnya yang keras mengajarkannya satu hal. Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya memang begitu. "Dan, Bapak percaya begitu saja sama sate saya? Cuma karena sekali coba?" tanya Tony dengan hati-hati. Mata kecilnya memandang Rama dengan penuh kecurigaan. Rama tersenyum tipis. Senyum pertama sejak insiden asap tadi. "Percayalah, Tony. Lidah saya tidak pernah bohong tentang rasa ini. Dan ini bukan sekadar urusan bisnis untuk saya." Suaranya rendah. "Ini lebih pribadi." Tony masih ragu. Pikiran buruknya berkelebat. Jangan-jangan ini modus baru. Dikasih proyek besar, diminta modal dulu, terus menghilang. Atau jangan-jangan dia mau mencuri resep ibuku. Bisnis kecil-kecilan di pinggir jalan pun penuh dengan tipu daya, apalagi bisnis besar dengan orang seperti ini. Namun, di depan matanya, ada uang kertas bernominal besar di kantongnya. Dan ada adiknya, Diana, yang minggu lalu menelepon meminta uang untuk buku tambahan dan seragam praktik yang harganya membuatnya pusing. Kebutuhan itu nyata dan mendesak. Ketakutan akan penipuan berperang dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Rama sepertinya membaca keraguan di wajah Tony. "Kamu tidak perlu khawatir. Kita bisa buat perjanjian sederhana. Kamu tidak perlu mengeluarkan modal. Kamu hanya perlu menyiapkan sate dengan kualitas seperti ini." Ia menunjuk tusuk sate. "Dan untuk memulainya, bagaimana kalau kamu datang ke kantor saya besok? Kita bicara lebih detail. Kamu bisa lihat tempatnya, agar tidak ragu." Idenya untuk datang ke kantor itu justru membuat Tony semakin ciut. Dunia itu bukan dunianya. Tapi,
Tawaran itu seperti umpan yang terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. "Jam berapa, Pak?" tanya Tony akhirnya. Suaranya kecil. "Jam 10 pagi. Nanti saya kasih kartu nama dan alamatnya." Rama mengeluarkan kartu nama yang elegan dari holder di saku dalam jasnya, jas yang masih ternoda. Ia memberikannya pada Tony. "Katakan pada resepsionis kamu ada janji dengan saya." Tony menerima kartu itu dengan tangan yang sedikit berkeringat. Kertasnya tebal, bertekstur. Nama, Rama Wijaya, CEO, tercetak dengan huruf timbul. Ia merasa seperti memegang tiket ke dunia lain. "Oke, Pak. Saya usahakan," katanya, tanpa janji yang pasti. Ia masih harus memikirkannya. Mungkin bertanya pada teman satu kos yang lebih paham hukum. Rama mengangguk, lalu berdiri. Badannya terasa ringan. Anehnya, meskipun jasnya kotor dan hari ini penuh gejolak. "Sampai bertemu besok, Tony. Dan terima kasih untuk satenya." Kali ini, rasa terima kasih itu terdengar sangat tulus, berasal dari tempat yang dalam. Dengan langkah yang lebih tenang, Rama pun pergi, menyisakan Tony yang berdiri kaku di depan gerobaknya, memandangi kartu nama di tangannya dan kantong uang yang tiba-tiba membesar. Asap dari panggangannya masih mengepul, tapi hari ini, asap itu membawa lebih dari sekadar aroma sate. Ia membawa bau harapan yang manis sekaligus menakutkan, dan janji akan sebuah pertemuan yang bisa mengubah segalanya, atau justru menghancurkannya. Tony menarik napas dalam. Besok, ia akan melangkah masuk ke menara kaca itu. Apakah itu akan menjadi awal dari keberuntungan, atau awal dari masalah yang lebih besar? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, untuk Diana, ia harus berani mencoba. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, Tony sudah berdiri gugup di seberang jalan, memandangi Altara Tower yang menjulang. Kaca-kacanya memantulkan langit pagi yang kelabu, membuat gedung itu terlihat seperti bentukan kristal raksasa yang dingin dan tak terjangkau. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, kemeja lengan panjang putih yang sudah agak kusam di bagian kerah, celana chino hitam yang sedikit longgar, dan sepatu pantofel kulit sintetis yang sudah retak-retak di ujungnya. Di tangannya, ia menggenggam erat kartu nama Rama. Setiap kali pintu kaca otomatis gedung itu terbuka, menyembulkan udara dingin yang menusuk, Tony bisa melihat sekilas dunia di dalamnya. Orang-orang dengan pakaian necis, membawa tas laptop, berjalan dengan langkah cepat dan pasti. Suara mereka tertahan oleh dinding marmer dan karpet tebal. Tony merasa seperti alien yang akan mendarat di planet asing. Setelah menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk mengumpulkan nyali, ia akhirnya melangkah. Udara dingin AC langsung menyergap, membuat kulitnya merinding. Suara sepatunya yang berderit di lantai marmer terasa keras dan asing. Di depan, seorang resepsionis dengan riasan sempurna dan senyum profesional duduk di balik meja lengkung yang mengilap. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Mata menatap Tony dari atas ke bawah dengan cepat, menilai. Saya ada janji dengan Pak Rama Wijaya," ucap Tony, suaranya serak. Ia mengulurkan kartu nama itu seperti menyerahkan surat pengantar. Resepsionis itu mengambilnya, memeriksa dengan teliti, lalu menatap layar komputer di depannya. "Nama Bapak?" "Tony Hadikusumo." Jari-jari resepsionis menari di atas keyboard. "Ya, benar ada di agenda. Silakan naik ke lantai 42. Lift di sebelah kanan. Nanti akan ada asisten pribadi Pak Rama yang menjemput." Lantai 42. Tony mengangguk kaku. Perjalanan di dalam lift yang tertutup dan sunyi bersama beberapa eksekutif muda yang membicarakan Roy dan burn rate membuatnya semakin merasa kecil. Saat pintu terbuka di lantai 42, seorang wanita muda ramah dengan blazer biru sudah menunggu. "Pak Tony, silakan ikuti saya." Koridor yang mereka lalui sunyi, dihiasi lukisan abstrak dan tanaman hias dalam pot besar. Suara bisikan dari balik pintu-pintu kaca berasap dan bunyi ketikan keyboard samar-samar terdengar. Mereka berhenti di depan pintu kayu gelap bertuliskan CEO Office. Asisten itu mengetuk, lalu membuka pintu. Ruangannya luas, dengan view panorama Jakarta yang memukau dari kaca dinding ke lantai. Namun, yang pertama menarik perhatian Tony bukanlah pemandangan itu, melainkan sebuah foto hitam putih berbingkai kayu sederhana di atas meja kerja Rama.
Foto seorang wanita paruh baya dengan senyum lembut, berdiri di depan warung kecil. Rama, yang kini mengenakan kemeja lengan panjang linen abu-abu tanpa jas, bangkit dari kursi kerjanya. "Tony, kamu datang. Silakan duduk." Suaranya ramah, berbeda dengan kemarin. Tony duduk di salah satu kursi kulit di depan meja kerja yang besar dan rapi. Tangannya berkeringat. "Terima kasih sudah menerima tawaran saya," kata Rama, kembali duduk. Ia mengikuti arah pandangan Tony ke foto di mejanya. "Itu ibu saya. Dia dulu punya warung kecil di kampung. Jualan nasi rames dan sate saat ada hajatan." Tony terkejut. "Ibu bapak juga?" Rama mengangguk. Senyum kecil yang getir muncul di bibirnya. "Ya, dia bekerja keras sendirian membesarkan saya setelah ayah meninggal. Sate itu adalah makanan meja kami setiap kali ada rezeki lebih. Rasanya seperti yang kamu buat kemarin." Ia memandang Tony. "Ibu saya meninggal karena sakit, tidak lama setelah saya lulus kuliah. Saat itu, saya belum bisa memberikan apa-apa padanya. Hanya janji-janji kosong." Diam sejenak. Suara Rama lebih rendah. "Kemarin, ketika saya menggigit sate kamu, itu seperti mendengar suaranya lagi. Melihatnya tersenyum di dapur. Itu adalah perasaan yang sudah lama hilang." Tony mendengarkan, rasa curiganya sedikit mencair. Di balik tampilan sang CEO yang perkasa, ternyata ada seorang anak lelaki yang merindukan ibunya, persis seperti dirinya. "Saya mengajak kamu ke sini, Tony, bukan hanya karena rasa satenya," lanjut Rama, mengambil sebuah map dari laci. "Saya punya proposal. Saya ingin mendanai kamu untuk membuka sebuah kedai sate yang layak. Bukan gerobak lagi, tapi tempat yang bersih, nyaman, dengan dapur yang memadai. Biaya sewa, renovasi, dan perlengkapan awal saya yang tanggung." Tony menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ini lebih dari yang ia bayangkan. "Sebagai gantinya," kata Rama, membuka map yang berisi draft perjanjian sederhana, "kita akan berpartner. Kamu yang mengelola operasional sehari-hari, memastikan rasa tetap autentik seperti ini. Keuntungan bersih kita bagi, 60% untuk kamu, 40% untuk saya. Sampai modal saya kembali. Setelah itu pembagian bisa kita tinjau ulang." Tony melihat angka-angka dan klausul di kertas itu. Matanya berkunang-kunang. Ini adalah peluang emas. Tapi, bisikan kecurigaan datang lagi. Mengapa orang ini begitu baik? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Hanya karena rasa sate yang mengingatkannya pada ibu. Di dunia yang keras ini, kebaikan tanpa pamrih terasa seperti mitos. Kenapa Bapak percaya sama saya, Pak?" tanya Tony lagi, mencoba membaca wajah Rama. "Kita baru kenal kemarin. Saya cuma penjual sate gerobakan." Rama menatapnya langsung. "Karena saya percaya pada dua hal. Pertama, pada lidah saya sendiri. Kedua, pada mata saya. Kamu kemarin dihina semacam itu, tapi yang kamu lakukan adalah meminta maaf dan berdiri tegak. Itu menunjukkan karakter. Ibu saya selalu bilang, karakter seseorang terlihat dari bagaimana dia menghadapi kesulitan, bukan kesenangan." Kata-kata itu menusuk hati Tony. Ia teringat pada ibunya yang juga mengajarkan hal serupa. Air matanya hampir menetes, tetapi ia tahan. "Dan," tambah Rama dengan suara lebih pragmatis, "ini juga investasi untuk saya. Saya melihat potensi besar. Sate ibu bisa menjadi lebih dari sekadar kedai. Bisa menjadi brand. Tapi semua itu tergantung kamu, Tony. Apakah kamu mau mengambil risiko ini? Keluar dari zona nyaman gerobakmu, dan mengelola sebuah usaha yang sebenarnya?" Itulah pertanyaan besarnya. Zona nyaman? Hidup Tony di gerobak itu jauh dari nyaman. Tapi setidaknya ia kenal medannya. Ia tahu cara menghadapi preman parkir, petugas public order, dan fluktuasi harian. Dunia yang diusulkan Rama ini asing. Dunia perjanjian, pembukuan, pajak, dan tanggung jawab yang lebih besar. Dia memandangi foto ibu Rama lagi, lalu memandang wajah Rama yang penuh harap namun tidak memaksa. Di sakunya, ponsel murahan bergetar. Mungkin pesan dari Diana.
Kebutuhan itu nyata. Dan di depannya, ada tangan yang ditawarkan, meski mungkin berduri. Saya perlu mikir, Pak. Boleh bawa proposal ini? Tanya Tony. Tentu, kata Rama, tersenyum mengerti. Bawa pulang, baca dengan tenang. Diskusikan dengan orang yang kamu percaya. Saya tidak terburu-buru. Pertemuan berakhir dengan jabat tangan. Saat keluar dari gedung itu, kembali ke terik matahari dan bunyi kota yang riuh, Tony merasa seperti baru saja menyelam ke dasar laut dan kembali ke permukaan dengan segenggam mutiara, tapi juga dengan tekanan yang membuat telinganya berdenging. Proposal itu terasa berat di tangannya. Ini bukan lagi sekadar tawaran jadi pemasok. Ini adalah tawaran untuk mengubah hidupnya. Apakah ini charity terselubung? Atau bisnis sungguhan yang didasari nostalgia? Atau mungkin campuran dari keduanya? Tony berjalan pelan. Pikirannya berputar-putar antara kerinduan akan kehidupan yang lebih baik untuk Diana, dan ketakutan akan jerat baru yang lebih halus dan berbahaya. 2 bulan kemudian, sebuah kedai kecil dengan papan nama Sate Ibu berdiri dengan bangga di sebuah ruko baru yang relatif terjangkau di kawasan yang ramai namun tidak terlalu elit. Desainnya sederhana namun bersih. Dinding cat putih, lantai keramik abu-abu muda, meja-meja kayu solid dengan bangku panjang. Di bagian depan, terdapat etalase kaca yang memperlihatkan tusuk-tusuk sate segar dan bumbu kacang kental dalam wadah besar. Aroma khas sate panggang, yang dulu hanya milik gerobak Tony, kini menyebar lebih jauh, memanggil pelanggan dari berbagai kalangan. Pembukaan kedai adalah buah dari perdebatan panjang dalam diri Tony. Setelah bermalam-malam membolak-balik proposal Rama, berdiskusi dengan teman kosnya yang seorang akuntan, dan yang paling penting, mempertimbangkan masa depan Diana, akhirnya Tony mengirim pesan singkat, "Saya terima, Pak. Mari kita kerjakan." Modal dari Rama mengalir dengan transparan melalui rekening bersama yang dikelola oleh pengacara kecil yang direkomendasikan Rama. Tony, dengan bantuan beberapa tukang kepercayaan, merenovasi tempat itu sendiri untuk menghemat biaya. Rama sesekali menyempatkan diri menengok, lebih banyak memberikan saran strategis daripada turun tangan langsung. Ia menjaga jarak yang profesional, namun dukungannya terasa. Dan usaha itu membuahkan hasil. Sate Ibu langsung diserbu. Kisah, sate ajaib yang membuat CEO menangis, versi yang sedikit dibumbui oleh pelanggan, menjadi rumor menarik. Tapi yang membuat pelanggan kembali adalah rasa yang konsisten, autentik, dan harga yang terjangkau. Tony bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun sebelum subuh untuk memilih daging, mempersiapkan bumbu rahasia dengan cermat, dan memastikan setiap tusuk sate yang keluar sempurna. Kehidupan finansialnya membaik drastis. Ia bisa membayar utang-utang lama, menabung, dan yang paling membahagiakan, memberikan uang saku dan kebutuhan sekolah Diana dengan lebih luasa. Namun, di balik kesuksesan yang mulai bersemi, bayangan pertama muncul justru dari tempat yang tak terduga, Diana sendiri. Diana, adik Tony yang berusia 17 tahun, adalah siswi berprestasi di sebuah SMA negeri favorit. Dulu, saat Tony masih berjualan dengan gerobak, Diana sering membantu sepulang sekolah, dengan bangga menceritakan kakaknya yang tangguh pada teman-temannya. Tapi sekarang, setelah pindah ke lingkungan yang lebih baik dan menerima uang saku yang lebih banyak, perlahan-lahan sikapnya berubah. Suatu sore, Diana datang ke kedai dengan beberapa teman barunya. Mereka anak-anak dari keluarga yang cukup mapan, berseragam sekolah swasta yang mahal. Wajah Diana sumringah, memperkenalkan, "Kak Ton, pemilik kedai ini," dengan bangga. Tony tersenyum lebar, menyambut mereka, dan memberikan sate serta es teh gratis. Tapi, di tengah obrolan mereka, Tony mendengar celotehan yang membuat hatinya tersayat. "Wih, tempatnya lumayan cute sih, Din," kata salah satu teman Diana, seorang perempuan dengan gaya yang stylish. "Iya, tapi agak panas ya di sini, AC-nya kurang dingin," timpal yang lain sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Diana yang biasanya ceria, tiba-tiba terlihat sedikit malu. "Iya nih, Kak Ton, kapan pasang AC yang lebih bagus?" tanyanya, bukannya membela, malah ikut mengkritik. Tony hanya tersenyum kecut. "Iya, nanti kalau udah ada rezeki lebih." Ketika teman-temannya pergi ke toilet, salah satu dari mereka berkata dengan suara lirih, tapi masih terdengar oleh Tony yang sedang membersihkan meja di dekatnya. "Gue kira kedai resto gitu, Din."
Ternyata kayak warung sate gini doang. Tapi satenya enak sih. Diana cuma tertawa kecil, tidak membela. Sore itu, setelah kedai sepi, Tony membereskan perlengkapan. Dian, kamu bisa bantu bersihkan meja yang itu? Panggilnya. Ah, nanti ya, Kak. Gue capek. Gue mau pulang dulu, mau ngerjain tugas kelompok online sama temen. Jawab Diana buru-buru, mengambil tasnya. Sebelum pergi, dia mendekat. Kak, lain kali kalau temen gue dateng, jangan kasih gratis-gratis ya. Kasih diskon aja. Kasihan, kelihatan kayak, miskin banget gitu. Kalimat itu menggantung di udara, lebih menyakitkan daripada percikan minyak panas dari panggangan. Tony terpana, melihat adiknya yang dulu polos dan paham perjuangan, kini berubah. Dian, dulu kita... Ah, Kak, jangan mulainya. Udah dulu ya, potong Diana, lalu berbalik dan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Tony sendirian di kedai yang tadi ramai, namun kini terasa sunyi dan sedikit asing. Itu adalah awal. Diana mulai jarang muncul di kedai. Alasannya selalu sibuk. Les, tugas, ekstrakurikuler. Ketika Tony mentransfer uang untuk kebutuhan sekolah, Diana jarang mengucapkan terima kasih seperti dulu. Permintaannya justru semakin banyak. Uang untuk beli sepatu brandi tertentu, untuk iuran nongkrong di kafe kekinian, untuk membeli tas secon tapi tetap berlabel terkenal. Suatu malam, saat Tony pulang ke kontrakan kecil mereka yang baru, mereka sudah pindah dari kos, ia mendapati Diana sedang video call dengan temannya. Diana sedang memamerkan kamar barunya. Iya, akhirnya gue punya kamar sendiri juga. Dulu kan numpang di tempat kakak gue yang gerobakan. Sumpek banget. Sekarang lumayanlah, kata Diana dengan nada menggampangkan. Tony membeku di depan pintu. Kata-kata, gerobakan, dan numpang terasa seperti pisau. Selama ini, ia pikir mereka berdua adalah sebuah tim, bertahan bersama. Ternyata, di mata Diana, ia hanyalah tempat numpang yang memalukan. Ia masuk tanpa sepatah kata pun. Diana terkejut, cepat-cepat menutup panggilan video. Kak, pulang. Suaranya kecil. Dian, kata Tony, lelah. Apa kamu malu sama kakak? Sama usaha kakak? Diana menghindari pandangannya. Enggak juga sih. Cuma, gue pengennya kita bisa lebih naik kelas gitu, Kak. Kayak keluarga temen-temen gue. Punya mobil, jalan-jalan ke mall. Kita baru mulai, Dian. Kedai ini aja masih belum sebulan. Masih harus bayar ini itu. Tapi kan ada Pak Rama yang kaya itu. Minta aja lagi modalnya buat ekspansi. Potong Diana dengan enteng, seolah uang adalah hal yang mudah didapat. Tony menghela napas panjang. Ia melihat adiknya, tetapi seolah melihat orang asing. Kesenjangan yang mulai terjadi bukan lagi soal uang, tapi soal nilai. Diana mulai terlena oleh permukaan yang ia lihat dari teman-temannya, melupakan akar dari mana mereka berasal. Diana, ucap Tony dengan suara tegas. Jangan lupa, kita dari mana? Dan Pak Rama itu bukan ATM. Dia partner usaha. Kita harus berusaha dulu. Diana cemberut, lalu masuk ke kamarnya sambil menggedor pintu. Tony terduduk di sofa lama mereka. Sukses kecil yang ia raih tiba-tiba terasa pahit. Awan mendung mulai mengumpul di dalam rumahnya sendiri. Justru ketika langit di atas kedai, sate ibu, mulai terlihat cerah. Ia merindukan adik kecilnya yang dulu, yang dengan bangga membantu membungkus sate di gerobak. Sekarang, yang ada adalah seorang remaja yang malu pada asalnya dan menginginkan segala sesuatu yang instan. Tony merasa kesepian. Ia ingin berbagi kekhawatiran ini pada seseorang, mungkin pada Rama. Tapi rasa gengsi dan takut dianggap tak becus mengurus keluarga sendiri membuatnya diam. Beban itu ia tanggung sendiri, sementara asap dari panggangan kedainya terus mengepul, membawa aroma kesuksesan yang ternyata belum sepenuhnya matang. Kedai, sate ibu, telah beroperasi 3 bulan. Langganan sudah mulai terbentuk, dan omzet stabil. Tony nyaris bisa bernapas lega. Diana memang masih berjarak, namun setidaknya tidak lagi minta uang dengan alasan yang aneh-aneh. Tony berharap ini fase yang akan berlalu. Ia fokus pada kedainya,
bereksperimen dengan menu tambahan seperti sate usus dan ati ampela dengan bumbu yang sama, yang langsung laris. Suatu Selasa sore, ketika Tony sedang memeriksa stok bumbu di dapur kecil belakang, bel pintu kedai berbunyi. Bukan suara pelanggan biasa yang ramah, melainkan ketukan keras dan agresif. Tony membersihkan tangannya dan bergegas ke depan. Seorang pria bertubuh tambun dengan kemeja motif terusan yang terbuka sebagian memperlihatkan rantai emas tebal, berdiri di tengah kedai. Dua orang lelaki bertampang sangar berdiri di belakangnya, tangan di samping, mata menyapu ruangan dengan tatapan mengintimidasi. Pria tambun itu tersenyum, tetapi matanya dingin. "Pemiliknya Tony?" tanyanya. Suaranya serak karena rokok. "Saya. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Tony dengan hati-hati. Nalurinya sudah berteriak waspada. "Saya Pak Hendra," kata pria itu, mendekati konter. Tangannya menepuk-nepuk meja kayu. "Pengusaha bumbu di wilayah sini. Dengar-dengar kedai ini lagi naik daun." "Bagus, bagus. Terima kasih," jawab Tony singkat. "Nah, sebagai tetangga usaha, saya mau nawarin kerjasama," lanjut Pak Hendra. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku celananya, daftar harga berbagai rempah dan bumbu dalam jumlah grosir. Harganya selangit, hampir 2 kali lipat harga pasar. "Saya jamin kualitas nomor 1. Buat sate, pasti mantap. Dan, untuk kemudahan, saya juga nawarin jasa pengiriman dan keamanan." "Keamanan?" tanya Tony, alisnya berkerut. "Iya," kata Pak Hendra, senyumnya semakin lebar tapi tak sampai ke mata. "Wilayah sini kan kadang ada preman iseng, pengacau. Saya punya tim yang bisa jagain kedai kamu. Biayanya nggak mahal, cukup langganan bumbu dari saya setiap bulan. Komplit, dapat bumbu, dapat jaga keamanan." Tony kini paham. Ini pemalakan terselubung. Ia sudah mendengar cerita tentang modus seperti ini dari sesama pedagang kaki lima dulu. Mereka memaksa kita membeli barang mereka dengan harga tinggi sebagai uang keamanan. "Maaf, Pak Hendra," kata Tony, berusaha tetap sopan. "Bumbu saya sudah punya supplier langganan dari kampung halaman. Kualitas dan harganya sudah fix. Dan untuk keamanan, sejauh ini juga aman-aman saja." Senyum di wajah Pak Hendra sirna seketika. "Supplier kampung? Itu nggak terjamin, Ton. Bisa saja dicampur barang jelek. Saya nawarin yang pasti. Dan keamanan." Dia menatap tajam. "Kamu baru di sini. Belum tahu medan. Banyak hal bisa terjadi." Ancaman itu tersirat jelas. Tony merasa darahnya mendidih. Tapi ia tahan. "Saya menghargai tawaran Bapak. Tapi untuk saat ini saya belum butuh. Mungkin lain waktu." Pak Hendra memandanginya beberapa saat, lalu mengangguk perlahan. "Oke, kamu pikir-pikir dulu. Tapi ingat, waktu nggak banyak. Saya akan kembali minggu depan. Pastikan kamu sudah punya keputusan yang bijak." Dia menepuk bahu Tony dengan keras, lalu pergi diikuti dua anak buahnya. Satu dari mereka sengaja menyenggol pot tanaman kecil di dekat pintu hingga hampir jatuh. Sepanjang sisa hari itu, Tony gelisah. Ancaman itu nyata. Ia tahu jenis orang seperti Pak Hendra tidak akan berhenti. Tapi jika ia menyerah, ia akan terjebak membeli bumbu mahal yang akan menggerus marin keuntungannya hingga habis. Lebih buruk lagi, itu artinya menyerahkan kendali atas kualitas rasa sate, harta satu-satunya yang ia punya. Ia sempat berpikir untuk melaporkan pada Rama. Tapi gengsi itu muncul lagi. "Ini masalah operasional harian," pikirnya. "Harusnya aku bisa handle. Aku nggak mau dikira lemah atau merepotkan. Apalagi, hubungan mereka murni bisnis." Ia tidak ingin Rama berpikir, ia tidak becus menjaga aset yang telah diinvestasikan. Minggu itu berjalan dengan tegang. Setiap kali bel pintu berbunyi, jantung Tony berdebar. Tapi Pak Hendra tidak datang. Tony berharap mungkin ancaman itu sekadar gertakan. Hari yang ditentukan tiba. Sore itu, kedai cukup ramai dengan beberapa keluarga. Tony sibuk melayani ketika pintu terbuka. Bukan Pak Hendra, melainkan 3 orang pemuda berpenampilan preman, beda dengan yang minggu lalu, masuk dan langsung duduk di meja terbesar. "Mau pesan apa, Bang?"
Tanya Sari, pelayan paruh waktu yang direkrut Tony. Sate ayam 50 tusuk. Cepet, perintah salah satunya. Tony lega. Mungkin ini hanya pelanggan. Ia segera mempersiapkan pesanan besar itu. Begitu 50 tusuk sate selesai dan diantar ke meja mereka, ketiga pemuda itu mulai makan dengan kasar, berbicara keras, dan tertawa-tawa mengganggu ketenangan pengunjung lain. Satu persatu keluarga lain selesai makan dan pergi dengan wajah tidak nyaman. Setelah mereka menghabiskan sate, salah satu preman itu berteriak, "Pelayan, ayo bayar." Sari menghampiri dengan bon. Si preman melihatnya, lalu tiba-tiba berdiri dan mendorong piring plastik kosong hingga jatuh ke lantai dan pecah. "Sate lu ada ulatnya." "Tah!" teriaknya. Di mana, Bang?" tanya Sari ketakutan. "Di sini, buta lu." Preman itu mengangkat tusuk sate dan menunjukkan sedikit bagian daging yang agak hitam karena gosong. "Ini kan gosong? Itu artinya ada ulat di dalamnya. Makanan tidak layak. Aku bisa muntah-muntah nih." Tony yang melihat keributan itu segera menghampiri. "Ada masalah apa, Bang?" "Masalah besar. Makanan lu bikin temen gue mau keracunan." Preman itu menunjuk temannya yang berpura-pura memegangi perut. "Saya jamin daging saya segar dan bersih. Kalau gosong sedikit itu wajar karena panggang arang," kata Tony berusaha tenang. "Wajar? Gak boleh ada yang gosong. Sekarang gimana? Kita mau lapor ke dinas kesehatan. Atau, selesaikan di tempat." Ancaman itu jelas. Tony tahu ini skema pengancaman. "Saya tidak bisa terima tuduhan seperti itu. Silakan laporkan kalau mau." Mendengar jawaban itu, preman yang berpura-pura sakit tiba-tiba berdiri dan dengan kasar mendorong meja di depannya. Meja itu oleng dan jatuh dengan suara keras, menumpahkan sisa sate dan gelas ke lantai. Pengunjung terakhir yang tersisa langsung kabur. "Siap-siap aja, tukang sate!" hardik preman itu sebelum ketiganya keluar dengan angkuh, meninggalkan kekacauan di dalam kedai. Sari menangis ketakutan. Tony berdiri di tengah puing pecahan piring dan makanan berserakan. Tangannya menggenggam erat lepel. Dadanya sesak oleh kemarahan dan rasa tidak berdaya. Ia melihat keluar jendela, dan di seberang jalan, di balik setir sebuah mobil SUV tua, ia melihat sosok Pak Hendra tersenyum puas. Ancaman itu nyata, dan ini baru permulaan. Tony menyadari, ini bukan masalah yang bisa ia selesaikan sendiri dengan kekuatan atau kejelian bisnis. Namun, rasa gengsi dan ketakutan akan dianggap gagal masih membelenggunya. Ia membersihkan kekacauan itu sendirian dengan gerakan kaku, sambil berpikir keras. Haruskah ia membayar uang keamanan itu dari keuntungannya, menyusutkan tabungan untuk Diana dan masa depan, atau menghadapi risiko yang lebih besar? Malam itu, kedai Sate Ibu, yang biasanya penuh dengan aroma harum dan tawa, hanya dipenuhi oleh bau menyengat dari pembersih lantai dan kekhawatiran yang pekat. Langit memang mulai mendung, dan hujan pertama berupa intimidasi telah tiba. Kekacauan yang ditinggalkan para preman itu bagai luka di tengah kedai. Tony membersihkan pecahan piring dan tumpahan sate dengan gerakan mekanis. Hatinya penuh dengan amarah dan kepahitan. Kerugiannya bukan hanya materi, beberapa piring pecah, satu meja sedikit retak, tapi yang lebih mahal adalah kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Esok harinya, beberapa pelanggan tetap yang biasanya datang sore, tidak terlihat. Rumor tentang keributan di Sate Ibu sudah menyebar. Sari, pelayan paruh waktu, menyampaikan ingin berhenti. "Maaf, Mas Tony. Orang tua saya khawatir," katanya dengan mata menunduk. Tony mengerti. Ia membayar gaji Sari hingga hari itu plus sedikit bonus, lalu melepasnya dengan perasaan sedih. Tekanan datang dari segala sisi. Pak Hendra tidak datang langsung, tetapi kehadirannya terasa seperti bayangan hitam yang mengintai. 2 hari setelah insiden, seorang kurir mengantar selembar kertas tanpa kop surat, hanya berisi tulisan tangan. "Diskon khusus buat kamu, Ton. Harga bumbu khusus, 5 juta per bulan, termasuk jaga keamanan. Jangan tunggu sampai kedaimu sepi buat selamanya. Batas waktu, 2 hari. Angka 5 juta itu seperti pukulan di ulu hati. Itu hampir setengah dari keuntungan bersih kedai dalam sebulan. Jika ia setuju,
usahanya akan stagnasi, bahkan merugi. Tapi jika menolak, di tengah kepungan masalah itu, Diana menelepon. Suaranya cengeng dan penuh tekanan. "Kak, aku butuh uang. Besok." "Untuk apa lagi, Dian? Bulan ini kan sudah aku transfer untuk buku dan uang saku. Ini darurat. Teman-teman aku pada beli tas baru, merek litograf, yang edisi kolaborasi. Kalau aku nggak punya, aku bakal dibilang ketinggalan zaman. Harganya 2,5 juta, tapi diskon jadi 2 juta kalau bayar cash besok." Tony menutup mata, mencoba menahan emosi. "Diana, kamu pikir uang tumbuh di pohon? 2 juta itu uang besar. Untuk tas. Ini penting, Kak. Ini soal gengsi. Aku nggak mau dikucilkan lagi kayak dulu." Teriak Diana di seberang telepon, suaranya nyaris menangis. "Kamu kan sekarang punya kedai sukses. Masa 2 juta nggak punya? Atau kamu pelit, nggak mau lihat aku senang?" Kalimat terakhir itu menusuk. "Dian, ini bukan soal pelit, tapi prioritas. Kakak lagi ada masalah di kedai. Selalu ada masalah. Dulu gerobak, sekarang kedai. Kapan kita bisa hidup enak beneran? Pokoknya aku butuh 2 juta besok. Kalau enggak, aku nggak pulang minggu ini. Aku nggak mau ketemu kamu." Diana membanting telepon. Bunyi tutut di telinga Tony terasa seperti palu godam yang menghancurkan sisa kekuatannya. Ia merosot di bangku belakang kedai. Kepalanya berdenyut. Di satu sisi, ancaman Pak Hendra yang nyata dan kejam. Di sisi lain, tekanan dari adiknya yang ia cintai, namun seolah tidak mengerti perjuangan. Ia membuka laporan keuangan sederhana di laptopnya. Ada tabungan operasional untuk beli bahan baku bulan depan, sekitar 3 juta. Ada tabungan pribadi untuk kebutuhan darurat, hampir 4 juta, yang sebenarnya ia sisihkan untuk biaya uang pangkal kuliah Diana tahun depan. Total 7 juta. Pikirannya berputar-putar dalam keputusasaan. Jika ia membayar preman itu 5 juta, mungkin kedainya akan aman untuk sementara. Tapi itu berarti mengosongkan tabungan operasional dan menggerus tabungan Diana. Jika ia memberi Diana 2 juta, ia hanya punya 5 juta tersisa, pas untuk uang preman, tapi bahan baku bulan depan? Malam itu, dalam kepanikan dan kelelahan mental yang mendalam, Tony mengambil keputusan yang akan ia sesali. "Aku akan bayar preman itu 5 juta dari tabungan darurat. Untuk bahan baku, aku akan pinjam dulu. Untuk Diana, aku akan kasih 2 juta dari tabungan operasional. Nanti minggu depan, aku cari cara nutupnya." Keesokan harinya, dengan perasaan hancur, ia pergi menemui seorang rentenir yang ia tahu dari lingkungan lamanya. Bunga yang ditawarkan gila, 20% per bulan. Dengan hati yang berat, ia meminjam 3 juta rupiah, berjanji akan mengembalikan 3,6 juta dalam 30 hari. Uang itu ia masukkan ke tabungan operasional agar kedainya bisa terus berjalan. Kemudian, ia mengirim 2 juta ke rekening Diana. Hanya pesan singkat, "Terima kasih, jangan disia-siakan." Diana membalas dengan cepat, "Makasih Kak, you're the best." 2 hati, emoji hati itu terasa ironis dan menyakitkan. Selanjutnya, ia mengemas 5 juta rupiah dalam amplop coklat. Saat ia hendak mencari kontak Pak Hendra, salah satu anak buahnya muncul seolah-olah tahu. "Urusan?" tanya lelaki itu singkat. "Untuk Pak Hendra. Bulan ini," kata Tony, menyerahkan amplop dengan tangan gemetar. Anak buah itu membuka amplop, menghitung cepat dengan jempol, lalu memasukkannya ke saku. "Pintar. Jangan lupa, bulan depan sama." Lalu ia pergi tanpa kata-kata lagi. Tony berdiri sendirian di belakang kedainya, merasa hampa. Ia baru saja menyuap para serigala dengan daging yang seharusnya untuk keluarganya sendiri. Dan ia telah membuka pintu hutang dengan bunga yang bisa melahap usahanya perlahan-lahan. Beberapa hari berikutnya, kedai berjalan normal. Tidak ada gangguan preman. Diana bahkan mampir sebentar, dengan tas baru yang mencolok, memberi Tony coklat batangan. "Ini buat kamu, Kak. Makasih ya." Tapi Tony tidak bisa menikmati coklat itu. Rasanya pahit. Di malam-malam berikutnya,
Tony mulai menghitung ulang keuangannya. Dengan cicilan hutang plus bunga yang besar, ditambah kemungkinan harus menyiapkan 5 juta lagi untuk bulan depan, keuntungan kedainya akan lenyap. Ia terjebak. Ia telah memilih jalan pintas yang justru menjerumuskannya ke lubang yang lebih dalam. Rasa bersalah dan kecemasan menggerogotinya. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali Rama berkunjung, yang belakangan ini jarang karena urusan bisnisnya ke luar negeri, Tony memaksakan senyum, berkata semuanya baik-baik saja. Ia terlalu dalam kebohongan ini sekarang. Ia malu mengakui bahwa di balik kesuksesan permukaan, Sate Ibu, ada pondasi yang rapuh dan penuh dengan kompromi kelam. Awan mendung tidak lagi hanya menggumpal di langit. Ia telah turun menjadi kabut tebal yang menyelubungi hari-hari Tony, membuatnya sulit bernapas dan melihat jalan keluar. Satu-satunya penghiburan adalah tusuk sate yang masih ia buat dengan cinta, dengan rasa yang masih sama seperti buatan ibunya. Tapi bahkan dalam ritual suci membuat bumbu itu, kini ada rasa getir. Apakah ia telah mengkhianati warisan ibunya dengan melibatkan uang haram dan hutang untuk mempertahankannya? Tony tidak tahu jawabannya. Ia hanya terus membalik tusuk sate di atas bara, seperti metronom yang menandai detik-detik kecemasannya yang semakin menjadi. Sepekan setelah pembayaran kepada Pak Hendra, suasana kedai terasa hambar meski penuh pelanggan. Tony beroperasi seperti robot, tersenyum, melayani, membalik sate, tapi matanya kosong dan lingkaran hitam membesar di bawah kelopaknya. Beban hutang 3 juta plus bunga yang mengintai seperti pedang di atas kepalanya, ditambah ancaman pengeluaran 5 juta lagi di akhir bulan, membuatnya sulit berpikir jernih. Rama, yang baru kembali dari perjalanan bisnis ke Singapura, merasa ada yang tidak beres. Ia datang di suatu sore, mendapati Tony sedang menghitung uang di kasir dengan wajah muram. "Tony, semuanya baik-baik saja?" tanya Rama, mencoba menangkap pandangan Tony yang menghindar. "Baik, Pak. Lancar?" jawab Tony cepat sambil menutup buku kas kecilnya. Terlalu cepat. Rama tidak langsung percaya. Selama ini, ia sengaja memberikan ruang pada Tony, tidak ingin terlalu mencampuri operasional harian. Tapi naluri bisnisnya yang tajam dan perhatian pribadinya pada pemuda itu mendeteksi kejanggalan. Kedai tetap ramai, tapi ada energi negatif yang halus. Beberapa pelanggan tetap yang dulu selalu mengobrol dengan Tony, sekarang hanya makan lalu pergi cepat. Dan yang paling mencolok, Sari, pelayan yang ceria itu, tidak ada. "Sari sudah tidak kerja?" tanya Rama nonchalant, mengambil sebotol air mineral dari etalase. "Ah, iya. Dia ada urusan keluarga," jawab Tony, lagi-lagi menghindar. Rama mengangguk, lalu memesan sate seperti biasa. Namun, kali ini ia tidak langsung pergi. Ia duduk di sudut, mengamati. Ia melihat bagaimana Tony menegangkan bahu setiap kali pintu kedai terbuka. Ia memperhatikan seorang pria berpakaian preman yang lewat di luar, melirik ke dalam kedai, dan Tony yang langsung menunduk pura-pura sibuk. Ini bukan hanya masalah kelelahan. Ini ketakutan. Esok harinya, tanpa sepengetahuan Tony, Rama melakukan investigasi kecil-kecilan. Ia meminta asisten pribadinya yang paling dipercaya, Bima, untuk mencari informasi. Bima, yang tumbuh di kampung dan paham dinamika jalanan, tidak butuh waktu lama. Dalam sehari, ia melapor pada Rama. "Ada preman sistemik di wilayah itu, Pak. Namanya Hendra. Modusnya memaksa pedagang untuk beli bumbu atau bayar uang keamanan dengan harga selangit. Beberapa pedagang yang menolak, tokonya sering diganggu, sampai ada yang terpaksa tutup." Rama mengerutkan kening. "Dan Tony, kedai Sate Ibu, kena target, Pak. Seminggu lalu ada insiden preman buat keributan di dalam. Pelayannya kabur. Saya dengar dari pedagang bakso sebelah, Tony mungkin sudah bayar untuk bulan ini." Rasa marah dan kekecewaan meluap dalam diri Rama. Marah pada preman itu, tapi juga kecewa pada Tony yang tidak mengatakan apa-apa. Ada lagi. Bima ragu. "Ini lebih sensitif, Pak. Saya coba cek latar belakang adiknya, Diana. Kata tetangga kosnya, dia belakangan sering keluar malam, bergaul dengan anak-anak bermotor yang dikenal nakal. Juga, ada kabar dia pernah ketahuan mencoba mencuri di sebuah butik di mall, tapi dilepaskan karena barangnya dikembalikan. Masih sebatas rumor sih."
Rama menutup mata. Masalahnya ternyata bertumpuk. Tony tidak hanya berhadapan dengan preman, tetapi juga dengan masalah keluarga yang pelik. Ia bisa memahami mengapa Tony diam. Rasa gengsi, takut dianggap gagal, dan keinginan untuk membuktikan diri bisa menjadi penjara yang kuat. Malam itu, setelah kedai tutup, Rama kembali. Kali ini, ia datang dengan mobilnya dan parkir di depan. Tony, yang sedang mengunci pintu, terkejut. "Pak Rama, ada yang perlu." "Ayo kita bicara, Tony." "Di dalam saja," kata Rama, suaranya lembut tapi penuh wibawa. Mereka duduk di meja paling belakang. Lampu kedai yang redup menciptakan bayangan panjang. Rama tidak bertele-tele. Preman bernama Hendra. Uang keamanan 5 juta. Keributan yang membuat pelayanmu kabur. "Kenapa kamu tidak cerita?" Tony membeku. Wajahnya pucat. Rahasianya terbongkar. Rasanya seperti luka yang ditutupi kasar tiba-tiba dirobek. Ia tak bisa berkata-kata. Dan tentang Diana. Dia dalam masalah, bukan? 2 pukulan itu terlalu keras. Pertahanan Tony runtuh. Air mata yang selama ini ditahan, tumpah begitu saja. Ia menunduk, bahunya gemetar. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, Pak." "Mulai dari awal, dengan jujur." Dan cerita itu pun keluar, tersendat-sendat, diwarnai isakan. Tentang ancaman Pak Hendra, tentang tekanan Diana yang minta uang untuk tas branded, tentang pinjaman rentenir dengan bunga gila, tentang rasa bersalah karena menggunakan uang kedai untuk membayar preman dan mengabulkan permintaan adiknya. Tony merasa seperti mengosongkan racun yang sudah lama mengendap di dadanya. Rama mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Di matanya, ada empati yang dalam, tapi juga sedikit kekecewaan. "Tony, kamu tahu kesalahan terbesarmu apa? Kamu mencoba menyelesaikan semuanya sendiri, dengan cara yang justru membahayakan usaha dan dirimu sendiri. Bayar preman? Itu seperti memberi makan buaya, dia akan kembali lapar dan minta lebih. Pinjam ke rentenir? Itu jerat maut." "Saya bingung, Pak. Saya takut kalau nggak bayar, kedai saya dirusak. Saya takut kalau nggak kasih uang ke Diana, dia makin menjauh." Suara Tony tercekat. "Tapi dengan melakukan itu, kamu justru memberi mereka kekuatan atasmu," kata Rama tegas. "Kamu lupa bahwa kamu sekarang tidak sendirian. Kita partner. Dan sebagai partner, masalahmu adalah masalah kita." Tony mengangguk pelan. Rasa malu membakar pipinya. "Maaf, Pak. Saya cuma nggak mau merepotkan." "Keputusan yang salah jauh lebih merepotkan daripada meminta bantuan," ujar Rama. Ia berdiri. "Sekarang, kita akan perbaiki ini. Urusan Pak Hendra, serahkan pada saya. Urusan Diana, itu lebih rumit. Tapi pertama-tama, kita harus temui dia. Sekarang juga." Tony terkejut. "Sekarang? Tapi dia, mungkin nggak di kos. Dimanapun dia, kita akan temui. Ini sudah darurat, Tony." Dengan hati berat, Tony mengangguk. Ia mengirim pesan pada Diana, memintanya untuk bertemu di kos. Diana membalas singkat, "Lagi nggak di kos. Lagi di kafe sama temen. Nanti malam." Rama membaca pesan itu. "Tanya di kafe mana." Setelah beberapa saat, Diana mengirim lokasi sebuah kafe yang cukup terkenal dan mahal di kawasan Menteng. Rama menghela napas. "Ayo kita pergi ke sana." Perjalanan ke kafe itu dalam mobil mewah Rama terasa seperti perjalanan ke pengadilan bagi Tony. Ia merasa gagal sebagai kakak, sebagai pengusaha. Saat mereka tiba, dari balik kaca, mereka melihat Diana duduk di sofa empuk bersama 3 temannya, tertawa lepas. Di sampingnya, tergantung tas branded baru yang menyolok. Melihat Tony dan seorang pria berkemeja necis masuk, ekspresi Diana berubah. Rasa malu, takut, dan kemudian kemarahan, bergantian di wajahnya. Teman-temannya terdiam, memperhatikan. "Kak, apa yang kamu lakukan di sini?" desis Diana. "Kita perlu bicara, Dian." "Sekarang," kata Tony dengan suara tegas yang tak biasa.
Di sini? Nggak mau. Kamu mau mempermalukan aku lagi. Rama melangkah maju. Diana, saya Rama, partner kakakmu. Ini penting. Lebih baik kita bicara di tempat yang lebih privat. Wibawa Rama tak terbantahkan. Diana, dengan wajah memerah, akhirnya berdiri dan mengikuti mereka ke sebuah ruang meeting kecil di lantai atas kafe yang sepi. Pertemuan yang menentukan itu akhirnya dimulai. Di tengah aroma kopi mahal dan gemericik air mancur, jauh dari aroma sate dan asap yang seharusnya menjadi pengikat keluarga mereka. Tony tahu, ini adalah titik balik. Rahasianya terbongkar, dan sekarang, ia harus menghadapi konsekuensi dan, dengan bantuan Rama, berusaha memperbaiki segala kerusakan yang telah ia biarkan terjadi. Ruangan kecil di lantai atas kafe itu sepi, hanya diisi oleh suara AC yang berdesis dan ketegangan yang bisa diraba. Diana duduk di kursi dengan tubuh melengkung, tangan melipat di depan dada, sikap defensif total. Tas mahalnya ditaruh di lantai dengan gerakan kesal. Kamu beneran mau mempermalukanku di depan teman-teman gue? Tanyanya pada Tony, suara bergetar karena marah dan malu. Memalukan? Kamu pikir ini soal memalukan? Suara Tony, biasanya sabar, kali ini terdengar pecah. Ini soal hidup kita, Dian. Kamu minta 2 juta untuk tas. Sementara kakakmu terpaksa bayar 5 juta pada preman supaya kedai kita nggak dirusak. Kamu pikir uang itu datang dari mana? Dari langit. Diana membelalak. Informasi tentang preman itu baru baginya. Preman? Apa maksudmu? Rama, yang berdiri dekat pintu, akhirnya berbicara dengan suara tenang namun berwibawa. Diana, kakakmu sedang menghadapi pemerasan. Dan untuk melindungi kedai, juga kamu, dia meminjam uang dari rentenir untuk membayar preman itu, sekaligus memberimu uang untuk tas ini. Matanya menatap tas di lantai. Dia melakukan kesalahan, tapi itu dilakukan karena dia merasa terjepit dan tidak ingin kamu khawatir. Diana memandang Tony, yang kini duduk dengan bahu terkulai, wajahnya menampakkan kelelahan dan keputusasaan yang selama ini ia sembunyikan. Sedikit demi sedikit, pertahanannya retak. Tapi kenapa nggak bilang? Suara Diana kecil. Kamu pikir kakakmu mau bilang? Lihat dirimu, Diana, kata Rama, kali ini lebih tegas. Kamu malu pada usahanya. Malu pada asal-usulmu. Kau menuntut kemewahan seperti teman-temanmu, tapi melupakan harga diri dan kejujuran yang seharusnya lebih berharga. Diam. Air mata mulai menggenang di mata Diana. Aku cuma pengen diterima. Dan kau kira dengan tas ini kau akan diterima? Tanya Rama, mendekati. Aku dulu seperti kamu. Yatim, miskin, ingin diterima di lingkungan orang kaya. Aku kerja keras, sampai sukses. Tapi yang aku sesali bukan masa lalu yang miskin, tapi saat-saat aku malu pada ibuku yang berjualan nasi rames. Sekarang, dia sudah tiada, dan aku tak bisa lagi membanggakannya. Suaranya berat. Jangan ulangi kesalahan yang sama, Diana. Kakakmu ini, dengan sate warisan ibunya, sedang berjuang membangun sesuatu yang jujur. Dia adalah kekayaanmu yang sesungguhnya. Kata-kata itu seperti tamparan. Diana menangis terseduh-seduh. Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak tahu kalau kamu segitunya. Aku cuma... Tony bangkit dan memeluk adiknya yang sedang terguncang. Aku juga salah, Dian. Aku nggak ngajak kamu ngobrol. Aku tutup-tutupi. Kita harus mulai jujur satu sama lain lagi. Di tengah isak tangis Diana, Rama mengeluarkan ponselnya. Urusan preman ini harus diselesaikan sekarang. Tony, kamu ada bukti pembayaran, amplop, atau bukti transfer? Tony menggeleng. Pakai cash, Pak. Tapi, kemarin anak buahnya ngambil. Tidak apa. Bima sudah mengumpulkan beberapa bukti dari pedagang lain yang jadi korban. Rama menekan tombol panggilan. Bima, saya butuh kamu datang ke kantor polisi besok pagi dengan semua bukti dan saksi yang sudah kamu janjikan. Kita akan laporkan secara resmi. Dengan satu panggilan, Rama menggerakkan mesin yang jauh di luar jangkauan Tony. Ia merasa campur aduk, lega, haru, dan sedikit takut akan balas dendam.
Keesokan harinya, Rama dan Bima mendampingi beberapa pedagang, termasuk Tony yang awalnya ragu, ke kantor polisi. Laporan resmi dengan pasal pemerasan dan pengancaman diajukan. Rama memastikan laporan itu mendapat perhatian khusus berkat koneksinya. Dalam hitungan hari, tekanan hukum mulai dirasakan Pak Hendra. Beberapa anak buahnya diamankan untuk dimintai keterangan. Mekanisme preman yang mengandalkan ketakutan mulai goyah ketika berhadapan dengan kekuatan hukum yang digerakkan dengan serius. Namun, seperti yang dikhawatirkan, reptil yang terpojok justru berbahaya. Suatu malam, ketika Tony hendak pulang setelah menutup kedai, sebuah motor mendekat dengan kecepatan tinggi. Sebuah batu bata besar dilemparkan ke arah kaca depan kedai. Bruk, kaca etalase pecah berantakan. Tony beruntung berada di dalam dan tidak terluka. Tapi ini adalah peringatan keras. Rama marah besar ketika mendengarnya. Tapi kali ini, ia tidak mengganti rugi kaca begitu saja. Ia memasang kamera pengawas beresolusi tinggi di beberapa sudut kedai, dan secara terang-terangan melaporkan kembali insiden itu sebagai kelanjutan intimidasi. Tekanan pada aparat semakin besar. Seminggu kemudian, Pak Hendra ditangkap dengan tuduhan yang menguat. Lingkungan itu menjadi lebih tenang. Sementara itu, masalah Diana belum selesai. Rasa bersalahnya dalam setelah pertemuan di kafe mulai berubah menjadi perbaikan. Ia mulai sering datang ke kedai, membantu membersihkan meja atau melayani pelanggan walau malu-malu. Tapi lingkaran pertemanan yang salah sudah terlanjur. Suatu sore, dua teman lamanya yang dikenal nakal datang ke kedai, memaksa Diana untuk ikut mereka jalan-jalan. Diana menolak. Salah satu dari mereka, bernama Rico, mulai kasar menarik lengan Diana. Tony yang melihat dari dapur langsung menghampiri. "Hei, lepasin adik gue." Rico mendorong Tony hingga nyaris jatuh. "Urusan kita, bangsat. Dian, ayo lo." Di saat itu, dari belakang, terdengar suara derap langkah cepat. Bima, yang kebetulan diutus Rama untuk mengecek keamanan kedai, muncul. Dengan tenaga dan keahlian bela diri dasarnya, ia meredam Rico dan temannya dalam beberapa gerakan, lalu mengusir mereka dengan ancaman laporan polisi. Insiden itu menjadi titik balik bagi Diana. Ia menyadari betapa rapuh dan berbahayanya dunia yang ia coba masuki. Malam itu, di rumah, Diana menangis di pangkuan Tony. "Maafin aku, Kak. Aku udah nyusahin. Udah beban." "Kamu bukan beban, Dian. Kamu keluarga. Tapi kita harus saling jaga. Jangan lagi, ya." Rama, yang mendengar laporan dari Bima, memanggil Tony dan Diana ke kantornya beberapa hari kemudian. Di sana, ia tidak menggurui. Sebaliknya, ia menawarkan Diana sebuah pekerjaan. "Diana, kalau kamu mau, kamu bisa magang di divisi marketing perusahaan saya di akhir pekan. Kamu bisa belajar bisnis yang sesungguhnya, dapat uang saku yang halal, dan melihat bagaimana membangun sesuatu dengan kerja keras, bukan gengsi." Diana terkejut, lalu wajahnya bersinar. "Beneran, Pak? Beneran. Tapi syaratnya, nilai akademikmu harus tetap bagus, dan kamu harus berkomitmen." Dia menerima dengan sukacita. Perlawanan terhadap ancaman luar ternyata juga harus diikuti dengan perbaikan dari dalam. Tony melihat perubahan pada adiknya. Diana mulai berhemat, bahkan menawarkan uang sakunya untuk membantu membayar hutang rentenir. Tony menolak, tapi hatinya hangat. Masalah belum sepenuhnya berakhir. Hutang rentenir masih membayangi, dan kaca kedai yang pecah adalah pengingat akan kekerasan yang mungkin masih mengintai. Tapi kini, mereka tidak sendirian. Tony belajar bahwa membuka diri dan menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama untuk menjadi kuat. Dan Diana belajar bahwa harga diri sejati berasal dari kejujuran dan penerimaan atas diri sendiri, bukan dari merek yang menempel di pundak. Perlawanan terhadap Pak Hendra adalah sebuah kemenangan kecil namun signifikan. Namun, pengorbanan terbesar adalah ego dan kebanggaan mereka sendiri yang harus dikubur, untuk membangun fondasi yang lebih kokoh, saling percaya. Dan itu, ternyata, adalah pertempuran yang paling sulit. Setelah penangkapan Pak Hendra, kehidupan Tony dan kedainya memasuki masa tenang yang sesungguhnya. Selama sebulan, sate ibu,
beroperasi tanpa gangguan. Diana aktif magang di perusahaan Rama dan menunjukkan perubahan sikap yang menggembirakan. Ia bahkan membantu membuat akun media sosial untuk kedai, yang langsung menarik pelanggan baru. Rasa optimisme mulai tumbuh kembali. Tony fokus melunasi hutang rentenir dengan menyisihkan sebagian besar keuntungan, didukung dengan dana tambahan dari Rama yang bersikeras itu adalah investasi lanjutan. Namun, ketenangan itu bagaikan matahari sebelum badai. Suatu Kamis malam, pukul 11 lewat, Tony adalah orang terakhir di kedai. Ia baru saja menyelesaikan pembukuan sederhana, merasa lega melihat angka di kolom hutang semakin mengecil. Diana sudah pulang lebih awal karena besok ada ujian. Setelah memastikan semua kompor dan peralatan listrik mati, ia mengunci pintu depan dan keluar melalui pintu belakang yang mengarah ke lorong kecil tempat-tempat sampah dan meteran listrik berada. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu jalan di ujung. Saat itulah, Tony mencium sesuatu. Bau aneh, seperti plastik terbakar, tapi lebih tajam. Ia membalik, memandangi dinding belakang kedainya. Tidak ada yang terlihat. Mungkin dari tetangga, pikirnya. Ia pun pulang ke kontrakan yang tidak jauh. Pukul 2 pagi, ponsel Tony berdering nyaring, memecah tidurnya yang lelap. Dari seberang telepon, suara histeris tetangga sebelah kedai, Pak Joko. Tony, kedaimu kebakaran. Cepat ke sini. Darah di tubuh Tony seakan membeku. Ia melompat dari tempat tidur, mengenakan celana pendek dan baju seadanya, lalu berlari sekencang-kencangnya ke arah kedai. Dari kejauhan, ia sudah melihat cahaya oranye yang menari-nari di langit malam, dan asap hitam tebal membumbung. Suara sirene pemadam kebakaran menderu semakin dekat. Saat ia tiba, pemandangan yang menghancurkan hati terbentang. Sate ibu telah dilalap si jago merah. Lidah api menjilat-jilat atap, memecahkan kaca-kaca yang baru diganti. Asap hitam pekat keluar dari setiap celah. Beberapa petugas pemadam berusaha mengendalikan api. Kerumunan orang berdiri di kejauhan. Ada yang merekam dengan ponsel. Tony ingin menerjang masuk, tapi dua petugas menahannya. Jangan, Mas. Berbahaya. Biarkan kami kerja. Ia terduduk lumpuh di trotoar, tangan menutupi wajah. Semua jerih payahnya, kenangan bersama Rama, warisan ibunya yang dihidupkan kembali di dapur kecil itu, semuanya hilang dalam amukan api. Pikiran buruk langsung menyergap. Ini pasti pembalasan. Anak buah Hendra yang belum ditangkap, rasa bersalah yang luar biasa menghantamnya. Ini salahnya karena melawan, karena tidak membayar. Tak lama kemudian, Rama tiba dengan mobilnya. Wajahnya pucat melihat kobaran api. Ia langsung menghampiri Tony yang seperti patung. Tony, apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka. Tony hanya menggeleng, tak bisa bicara. Rama memeluk bahunya, memberi kekuatan dalam diam. Ia kemudian berbicara dengan kepala petugas pemadam. Penyebabnya apa? Masih investigasi, Pak. Tapi dari titik awal api, kemungkinan dari instalasi listrik di belakang. Ada tanda-tanda korsleting. Korsleting, kata itu membuat Tony sedikit lega. Mungkin bukan pembalasan dendam. Tapi, ia ingat bau aneh tadi malam. Ia memberitahu Rama dan petugas. Kami akan periksa semua kemungkinan, janji petugas itu. Setelah api padam, yang tersisa adalah puing-puing yang hangus dan basah. Struktur bangunan masih berdiri, tapi bagian dalam hancur total. Panggangan khusus, meja-meja kayu, etalase kaca, peralatan dapur, semuanya menjadi arang yang menyedihkan. Aroma sate yang biasanya harum, kini tertutup bau hangus yang menusuk. Diana tiba dengan mata bengkak. Ia memeluk Tony erat. Kak, kenapa ini terjadi? Tony tak bisa menjawab. Ia merasa hampa. Semangatnya ikut terbakar dalam kobaran tadi. Ini akhir, pikirnya putus asa. Esok pagi, di tengah kekacauan inspeksi dan urusan asuransi, Rama mengajak Tony duduk di sebuah warung kopi dekat lokasi. Tony menatap kosong ke depan. Rencanamu apa sekarang, Tony? Tanya Rama dengan lembut. Tony menghela napas getir. Mungkin ini pertanda, Pak.
Mungkin usaha ini emang gak ditakdirkan buat aku. Aku cuma penjual sate gerobakan. Lebih baik aku balik lagi ke situ saja. Rama menatapnya dalam-dalam. Jadi, kamu akan menyerah? Setelah semua yang sudah kita lalui? Setelah kamu melawan preman, menyadarkan adikmu, dan membuktikan bahwa rasamu dicintai banyak orang. Apa yang mau diperjuangkan lagi, Pak? Semuanya udah habis. Tidak habis, kata Rama tegas. Yang habis cuma bangunan dan barang. Tapi resep ibumu masih di kepalamu. Kepercayaan pelanggan masih ada. Partner yang percaya padamu masih di sini. Ia menunjuk dirinya sendiri. Dulu, rasa ibumu yang memulihkan hatiku yang keras. Sekarang, giliranku untuk membantumu memulihkan mimpimu yang sedang rontok ini. Tony menatap Rama. Ada sedikit cahaya di matanya yang tadi padam. Kita akan bangkit lagi, Tony. Lebih kuat. Asuransi gedung akan menanggung sebagian. Kekurangannya akan menjadi investasi lanjutan saya. Tapi yang terpenting, Rama menekankan, kita harus pastikan ini benar-benar korsleting, atau ada kemungkinan lain. Kita tidak boleh lengah. Penyelidikan pun berlangsung. Hasil sementara dari petugas memang mengarah pada korsleting di kotak MCB tua di lorong belakang. Tapi, ada satu hal yang mengganjal. Kabel yang diduga menjadi sumber korsleting itu menunjukkan tanda-tanda aus yang tidak wajar, seolah digosok atau dirobek lapisan isolasinya. Ketika informasi ini sampai ke Rama, wajahnya menjadi dingin. Ini bisa jadi kecelakaan, bisa juga sabotas. Ia memerintahkan Bima untuk menyelidiki lebih dalam, termasuk memeriksa rekaman kamera pengawas di toko sebelah yang kebetulan mengarah ke ujung lorong. Sementara itu, dari abu kehancuran, sebuah keajaiban kecil terjadi. Pelanggan setia, Sate Ibu, yang sudah menganggap Tony seperti keluarga, mulai berdatangan. Mereka tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga membawa bantuan. Ada yang menawarkan pinjaman tanpa bunga, ada yang menawarkan tempat sementara untuk berjualan, bahkan ada seorang kontraktor pelanggan tetap yang menawarkan jasa renovasi dengan harga teman. Sebuah halaman donasi daring juga dibuat oleh salah satu pelanggan yang bekerja di platform crowdfunding, dan uang mengalir dari orang-orang yang pernah merasakan sate ajaib itu. Tony tersentuh. Ia menyadari, Sate Ibu bukan lagi sekadar usahanya. Ia telah menjadi bagian dari komunitas, sebuah titik temu yang menghangatkan banyak orang, persis seperti sate yang ia jual. 2 hari setelah kebakaran, Bima membawa kabar. Dari rekaman kamera toko sebelah yang buka 24 jam, terlihat sosok samar-samar memasuki lorong belakang sekitar setengah jam sebelum Tony pulang. Sosok itu tidak jelas wajahnya, tapi gerak-geriknya mencurigakan, seperti memeriksa sesuatu di sekitar meteran listrik. Rekaman itu diserahkan pada polisi. Api ujian terakhir ini memang menghanguskan segalanya menjadi debu. Tapi dari debu dan air yang menyiram puing-puing itu, sesuatu yang baru mulai bersemi. Bukan lagi sekadar niat untuk bertahan hidup, tapi tekad untuk bangkit sebagai pemilik merek yang tangguh, dengan dukungan dari seorang mentor yang tak kenal menyerah dan sebuah komunitas yang tulus mencintai rasanya. Tony berdiri di depan reruntuhan kedainya, tidak lagi dengan keputusasaan, tetapi dengan tekad yang membara di mata, seperti bara arang yang siap membakar tusuk sate baru untuk babak baru. 2 bulan pasca kebakaran, di lokasi yang sama namun dengan wajah yang sama sekali baru, Sate Ibu kembali berdiri. Kedai baru ini lebih luas, dengan desain yang hangat dan modern, dinding ekspos bata merah, pencahayaan hangat, dan foto-foto hitam putih yang menceritakan perjalanan, foto gerobak sate lama, foto Ibu Tony yang samar-samar tersenyum, dan foto bersama para pelanggan setia. Yang paling mencolok adalah dinding sebelah kasir, dipenuhi dengan nama-nama donatur dari kampanye crowdfunding, diukir di atas kayu. Pembukaan kembali dihelat sederhana namun penuh makna. Pelanggan lama berdatangan, berbaur dengan keluarga dan teman. Aroma sate panggang dan bumbu kacang, sang penjaga memori, kembali memenuhi udara, kali ini lebih kuat, seolah menyatakan bahwa ia tak bisa dipadamkan. Tony, berdiri di belakang konter dengan celemek baru, tersenyum lebar. Wajahnya masih ada sisa kelelahan, tetapi matanya berbinar dengan keyakinan yang baru. Di sampingnya, Diana dengan lincah melayani pelanggan, dengan bangga mengenakan kaos seragam kedai. Perubahan pada gadis itu nyata.
Sikapnya yang dulu malu telah berubah menjadi kepercayaan diri yang tulus. Rama datang tidak sendirian. Ia membawa beberapa rekan bisnisnya, sekaligus calon investor, katanya setengah bergurau. Namun, wajahnya paling berbinar ketika menikmati satu porsi sate lengkap di sudut favoritnya. Setiap gigitan tetap membawanya pulang, tetapi kini, perasaan itu tidak lagi disertai dendam pada masa lalu, melainkan disertai kebanggaan pada apa yang telah mereka bangun bersama. Di tengah kemeriahan, seorang pria paruh baya dengan kemeja sederhana mendekati Rama. "Permisi, Pak Rama, saya dari kepolisian. Ingin menyampaikan perkembangan terakhir soal kasus kebakaran." Rama dan Tony segera mengajaknya ke ruang belakang yang lebih privat. Hasil penyelidikan akhirnya keluar. Kebakaran memang diawali korsleting pada kabel yang sengaja dirobek isolasinya. Pelakunya adalah salah satu anak buah Pak Hendra yang belum tertangkap, yang ingin mengajarikan Tony karena dianggap menyebabkan bosnya berurusan dengan hukum. Pelaku telah ditangkap berdasarkan rekaman kamera dan pengakuan beberapa kawannya. "Ini adalah kemenangan hukum yang jelas," kata sang polisi. Dan pesan untuk para pengacau lain bahwa usaha yang legitimate seperti ini dilindungi. Setelah polisi pergi, Tony menarik napas lega yang sangat dalam. Selama ini, sedikit rasa was-was selalu hinggap di benaknya. Takut ini adalah kesalahannya. Sekarang, ia benar-benar bebas. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi dan kedai sepi, Tony, Rama, dan Diana duduk di meja besar di tengah ruangan. Meja itu terbuat dari kayu bekas gerobak sate lama Tony yang masih bisa diselamatkan dari kebakaran, dipoles dan diberi kaca di atasnya. Sebuah penghargaan atas awal yang sederhana. "Aku ingin mengucapkan terima kasih," ucap Tony tiba-tiba, suaranya tegas. "Kepada Pak Rama, yang gak cuma kasih aku modal, tapi kasih aku kepercayaan, dukungan, dan keluarga." Matanya berkaca-kaca. "Dan buat Dian, terima kasih udah mau pulang, mau belajar, dan mau bangun lagi bareng-bareng." Diana tersenyum, memegang tangan kakaknya. "Kamu jangan sentimental gitu deh, Kak. Nanti aku nangis." Rama tersenyum. "Justru, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kebakaran itu mengajarkan kita banyak hal. Menguji ketahanan kita. Dan lihat, kita jadi lebih kuat." Ia menatap Tony. "Kamu tahu, Tony, dulu aku datang ke sini sebagai CEO yang sok berkuasa. Sekarang, duduk di sini, aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Ini tentang warisan, tentang komunitas." "Iya, Pak. Saya juga ngerasain," sahut Tony. "Dulu sate ini cuma buat bertahan hidup. Sekarang, rasanya jadi punya tujuan. Dan tujuan itu harus kita jaga," kata Rama. "Karena itu, aku punya ide. Bagaimana kalau, sate ibu, kita buka cabang? Bukan waralaba besar-besaran, tapi 1 atau 2 cabang yang dikelola dengan prinsip yang sama, rasa autentik, manajemen modern, dan hati." Tony terkejut. "Cabang? Tapi, saya sanggup." "Kamu nggak sendirian. Kamu punya Diana yang jago marketing digital. Kamu punya pelanggan setia yang jadi brand ambassador. Dan kamu punya aku yang akan bantu secara strategis. Kita akan latih koki-koki baru, dengan kamu sebagai penjaga resep utama." Gagasan itu terdengar gila, tetapi di mata Rama, Tony melihat keyakinan yang sama seperti saat ia pertama kali menawarkan kerjasama. Ia melihat ke Diana, yang mengangguk penuh semangat. "Ayo, Kak, kita bisa." Tony memandangi kedainya yang baru, lalu menatap foto ibunya di dinding. Seolah-olah ia mendapat restu. "Oke," katanya, dengan senyum lebar. "Ayo kita coba." Percakapan mereka berlanjut hingga larut, dipenuhi rencana dan impian. Saat hendak berpisah, Rama berkata, "Oh ya, minggu depan ada acara keluarga besar perusahaan. Aku ingin kalian berdua datang. Sebagai keluarga, dan sebagai partner bisnis utama." Tawaran itu adalah pengakuan tertinggi. Tony dan Diana saling pandang, lalu mengangguk kompak. Beberapa minggu kemudian, di acara santai di rumah Rama, Tony dan Diana hadir tidak dengan pakaian mewah, tetapi dengan pakaian yang rapi dan percaya diri. Mereka tidak lagi merasa sebagai orang luar.
Mereka berbicara dengan para eksekutif, berbagi cerita tentang membangun bisnis dari nol. Rama dengan bangga memperkenalkan mereka. Ini Tony dan Diana, partner saya. Mereka di balik sate ibu yang mungkin sudah kalian coba. Di teras rumah Rama yang luas, melihat lampu-lampu kota, Tony menyadari perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari gerobak di trotoar, melalui penghinaan, intimidasi, kebakaran, hingga ke sini. Api yang menghanguskan justru memurnikan tekadnya. Asap yang dulu menjadi sumber konflik, kini adalah aroma kebanggaan yang membubung. Rasa sate ibunya telah membawanya pulang, bukan hanya ke memori masa kecil, tetapi pulang ke rasa memiliki, harga diri, dan keluarga yang ia temukan dalam perjalanan. Dan untuk Rama, setiap kunjungan ke sate ibu adalah pengingat bahwa kekayaan sejati bukan pada angka di rekening, tetapi pada ikatan yang terbangun dan warisan rasa yang terus hidup. Kedai itu bukan lagi sekadar tempat berjualan. Ia menjadi monumen tentang ketahanan, tentang bagaimana dua dunia yang berbeda bisa bertemu dan saling menguatkan karena sebuah tusukan sate yang sederhana, namun penuh makna. Dan di atas semua itu, ia adalah bukti bahwa dari abu kehancuran, bisa tumbuh kehidupan, dan cita rasa, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya.